Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya anak-anak. Ya, Ketua Kelas Wahid Sandi Nugroho, Ibu minta untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoanya tadi, pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ya, bagaimana kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Ini hadir semua atau tidak ini? Hadir Hadir semua, Bu. semua. Ya, Ibu panggil satu-satu terlebih dahulu ya. Dari Restu Ya, Anissa Wardani hadir? Hadir, Bu. Ya, baik. Wahid Sandi Nugroho hadir? Hadir, Bu. Ya. Puji Lestari hadir? Hadir, Bu. Ya. Risma Rahmawati hadir? Hadir, Bu Guru. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Jadi Ibu pesan kepada kalian nanti ketika pembelajaran dimulai, kalian harus konsentrasi ya. Harus konsentrasi Ya, Bu. dan memperhatikan. Jadi nanti tidak bingung ya. Baik. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, pintar. Ayo. Ya, Bu Guru. Ya, kita mulai ya pembelajaran pagi hari ini. Kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian sifat cahaya dapat merambat lurus dan dapat menembus benda bening dengan benar. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan benda yang dapat tembus cahaya dan tidak tembus cahaya dengan benar. Yang ketiga, dapat memberikan 3 contoh benda tembus cahaya dan tidak tembus cahaya dengan benar. Yang terakhir yaitu dapat menjelaskan penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, bisa dimulai ya anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu memiliki 2 gambar. Bisa terlihat dengan jelas gambarnya? Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Coba Ibu bertanya, nanti kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan kalian juga perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ya. Coba. Iya. Ya, pintar. Apakah matahari pada pagi hari ini sudah menyinari rumah kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Terlihat dari mana cahaya mataharinya? Dari mana? Dari jendela, Bu. Ya, dari jendela. Dari jendela kita bisa melihat cahayanya ya. Nah, setelah itu, ya, pernahkah kalian mengamati arah rambatan cahaya yang masuk melalui jendela rumah kalian? Pernah tidak? Pernah, Bu. Ya, bagaimana arah rambatannya?
Arah batanya itu lurus, Bu. Pintar. Jadi, cahaya yang masuk melalui jendela rumah kalian itu arah rambatannya lurus ya. Kemudian, bagaimana jika kaca jendela di rumah kalian itu ditutupi oleh karton atau triplek? Apakah cahayanya bisa masuk? Enggak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Artinya tidak bisa, Bu. Kenapa coba? Kenapa Restu tidak bisa masuk? Karena triplek kan tidak bisa ditembus oleh cahaya, Bu. Ya, pinter sekali ya. Coba Ibu minta ke siapa ya? Ya, ke Puji Lestari. Coba kamu praktikkan dan amati ya. Kamu amati dan praktikkan jendela di rumah kamu yang terbuat dari kaca. Apakah cahayanya dapat menembus kaca tersebut? Bisa, Bu. Ya, bisa. Karena apa, anak-anak? Karena kaca itu terbuat dari benda bening. Jadi, cahayanya dapat menembus. Kemudian, Tembus. kemudian, Puji, kamu praktikkan dan kamu amati pintu di dalam rumahmu. Apakah cahayanya dapat menembus pintu di rumahmu? Tidak bisa, Bu. Iya, tidak bisa. Karena apa? Karena pintu itu bukan terbuat dari bahan bening, sehingga cahaya tidak dapat menembus pintu. Ya, kemudian Ibu bagi kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Sebelumnya, Ibu sudah meminta kepada kalian ya untuk membawa alat senter dan gelas. Coba kalian praktikkan. Dari praktikum senter dan gelas, kalian itu akan menemukan sifat-sifat cahayanya apa saja. Ya, perhatikan. Ibu ulangi sekali lagi ya anak-anak. Kalian melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya pada senter dan gelas ya. Nanti kalian amati sifat-sifat cahayanya itu apa saja ketika kalian praktikkan. Kemudian jika sudah melakukan percobaan tersebut, kalian diskusikan kembali bersama temannya ya. Benda yang dapat tembus cahaya dan benda yang tidak dapat tembus cahaya. Setelah itu, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil percobaannya. Paham? Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. baik. Dimulai dari sekarang ya percobaannya. Ibu beri waktu 15 menit, kemudian kalian amati. Nanti Ibu tunjuk masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, Baik, Bu. Iya, Bu. silahkan. Sudah atau belum ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu tunjuk ya masing-masing perwakilan kelompok. Nanti mempresentasikan hasil diskusinya sesuai percobaan yang telah dilakukan. Ya, yang pertama dari Wahid Sandi Nugroho. Silahkan. Baik, Bu. Jadi, dari praktikum yang telah kami lakukan dengan menggunakan senter dan gelas, maka sifat-sifat cahaya yang dapat kami amati yaitu
cahaya dapat merambat lurus. Kemudian cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya yaitu air yang terdapat dalam gelas dapat terlihat karena merupakan benda bening. Terima kasih. Ya, itu baru contoh benda yang dapat tembus cahaya ya, Wahid ya. Kemudian benda yang tidak dapat tembus cahaya itu contohnya apa? Kayu. Contoh benda. Iya, contoh bendanya Wahid. Contoh bendanya yaitu seperti kayu dan batu, Bu. Ya, pinter sekali ya. Bagus. Kemudian Ibu tunjuk lagi nih ya. Perwakilan dari kelompok 2 yaitu Restu Anissa Wardani. Ayo, bagaimana hasilnya? Baik, Bu. Ya. Dari cobaan kelompok kami, sifat-sifat cahaya tersebut yaitu cahaya arah rambatan lurus, terus menembus benda bening. Benda dapat tembus cahaya, contohnya kaca sama plastik. Ya. Terus benda yang tidak dapat tembus cahaya, contohnya kayu, kertas, kardus. Sudah, Bu. Ya, sudah cukup ya. Jawaban dari kalian semua itu memang benar dan cukup bagus ya anak-anak. Nih, Ibu punya gambar nih ya. Yang tadi kalian praktikkan itu kan menggunakan senter dan gelas. Nah, di sini Ibu mempunyai senter dan sebuah mangkok. Nah, itu terlihat ya cahayanya dapat menembus mangkok ya. Terlihat? Ya, Bu. Ya, karena Terlihat, apa? Bu. Ya, karena apa? Karena mangkok merupakan salah satu contoh benda bening, sehingga cahayanya dapat tembus ya ini. Kemudian Tembus, arah rambatannya ya. ini, arah rambatannya lurus ya. Lurus. Ya, pinter. Jadi, Ibu simpulkan ya, berdasarkan praktikum yang telah kalian lakukan, yaitu dari senter dan sebuah gelas. Jadi sifat-sifat cahayanya itu di situ ada 2 ya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, dan yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ya. Ya, Bu. Kemudian, ya, seperti yang kalian tadi contohkan ya, benda yang dapat tembus cahaya dan tidak tembus cahaya. Tadi jawaban kalian sudah benar semua, sudah bagus ya. Jadi ini Ibu contohkan kembali lagi. Benda tidak tembus cahaya itu suatu benda yang tidak dapat meneruskan sinar yang diterimanya. Contoh benda tidak tembus cahaya itu ada logam, kayu, dan tembok. Ya. Kemudian benda tembus cahaya yaitu benda yang dapat meneruskan sebagian sinar yang diterimanya. Contoh benda tembus cahaya adalah plastik, kaca, dan kertas. Ya, berdasarkan percobaan kalian yang telah dilakukan tadi kan menggunakan sebuah gelas. Gelas itu terbuat dari kaca, sehingga dapat tembus cahaya. Kemudian, contoh penerapan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu cahaya dapat menembus benda bening. Contoh penerapannya yaitu dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam peralatan seperti kaca mobil, kacamata, dan akuarium. Kemudian, yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Contoh penerapannya adalah dapat dimanfaatkan
pada pembuatan lampu kendaraan motor dan lampu senter. Tadi yang kalian praktikan menggunakan lampu senter ya, terbukti bahwa cahaya dapat merambat lurus. Baik. Lurus. Ya. Lurus. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya Bu mau Ya, silakan Puji Lestari. Bu, kalau misalkan akuarium itu bisa tembus cahaya nggak ya? Coba ya. Akuarium itu terbuat dari apa ya, Puji? Ya, akuarium itu terbuat dari kaca. Nah, kaca itu merupakan salah satu benda yang dapat menembus benda bening. Sehingga akuarium itu dapat menembus benda bening. Jadi, jika di rumah kalian itu ada akuarium, kemudian ada cahaya, nah nanti kalian praktikan misalnya pakai senter ke arah akuariumnya, berarti nanti cahaya tersebut dapat menembus karena akuarium itu terbuat dari bahan yang bening. Paham, Puji? Bening. Ya, pintar. Kemudian ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Wahid. Tadi pagi kan sinar matahari bisa terlihat dari jendela. Ya. Nah, kalau di rumahnya itu tidak ada jendelanya, apakah cahaya matahari bisa terlihat, Bu? Ya. Jadi, cahaya matahari jika di rumahnya tidak ada jendela, berarti tidak dapat masuk. Ya. Karena apa? Karena jendela itu kan terbuat dari benda yang bening, sehingga cahaya itu bisa masuk itu ketika bahan tersebut itu terbuat dari kaca, plastik, ataupun kertas. Sehingga jika tidak ada jendela, berarti cahayanya itu tidak dapat menembus. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, sebelum ditarik kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, ya sambil mengingat-ingat ya anak-anak, tadi waktu kalian mempraktikkan menggunakan senter dan gelas, ada apa saja ya sifat-sifat cahayanya? Coba, Restu. Ya, Restu, bisa di-on mic-kan dulu coba. Nah, Oh iya Bu, ya. sifat-sifat cahaya itu yang tadi dipraktekkan itu adalah rambatannya lurus sama menembus benda bening, Bu. Ya, pinter. Kemudian yang Ibu tanyakan lagi nih, apa saja nih contoh benda yang dapat tembus cahaya? Coba Wahid. Ya, Bu. Contoh benda yang dapat tembus cahaya yaitu kaca dan plastik. Ya, pintar sekali. Kemudian, apa saja benda yang tidak dapat tembus cahaya? Ayo Puji, apa saja? Yang tidak dapat tembus cahaya itu kayu, tembok, kerdus, sama batu. Ya, pintar. Jadi, kalian semua sudah paham materi pada pagi hari ini? Sudah?
Ya, apakah suara Ibu bisa didengar? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. ya sudah paham ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus. Contohnya penerapan lampu senter yang dinyalakan. Kemudian yang kedua itu cahaya dapat menembus benda bening. Contoh penerapannya yaitu cahaya yang menembus melalui jendela di rumah. Kemudian, setelah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, ya Ibu minta berdasarkan materi yang sudah dipelajari, kerjakan soal di bawah ini dengan benar dan teliti. Ya, Ibu beri waktu 15 menit, kemudian dikumpulkan. Paham? Paham, Bu. Ya, pintar. Sudah ya. Terima kasih pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, kalian harus tetap semangat ya. Tetap semangat dalam melakukan pembelajaran supaya nanti cita-cita kalian dapat tercapai menjadi orang yang pintar. Ya, sekian dulu. Ya, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf ya anak-anak. Ya, sebelum ditutup, sebelum ditutup, Wahid Sandi Nugroho, Wahid bisa memimpin doa ya. Baik, Bu. Ya. Silahkan. Marilah kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sekian dari Ibu ya. Tetap semangat ya anak-anak. Iya, Bu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.